Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah diawali di sebuah minimarket Korea. Di sana terdapat sebatang mas-mas konvensional penjaga kasir. Saat sedang enak-enak main game, seonggok perampok pun datang kemudian memerasi kasir. 아저씨 씨발 계산대 하려고 이거밖에 없냐고 야야 이거 잘 모르고 Saat akan dipaksa untuk membuka sebuah berangkas, muncullah seorang mbak-mbak yang kita sebut saja Wati karena nama-nama orang Korea yang ruwet, dan Wati belum sadar kalau orang-orang di sekitarnya adalah perampok. Mbak Wati kemudian langsung nyelonong meminta kembalian kepada si kasir. Mengetahui Mbak Wati memegang banyak uang, sang perampok pun ingin merampoknya juga, tapi faktanya 좀 해주시겠어요? 여기까지. Mbak Wati yang seorang diri ini ternyata bukan seorang mbak-mbak biasa, dan inilah penari balet. Kemudian kita akan dibawa ke sebuah panggung pertunjukan balet yang terdapat seorang wanita di sana yang kemudian terjatuh saat menari balet. Saat sedang enak-enak rebahan, Wati mendapatkan telepon dari temannya yang merupakan penari balet di awal, yang di sini disebutkan ia bernama Minhee. Ia kemudian langsung OTW ke sana. 미안. 시간은 괜찮은데. Dan sangat terkejut ketika sampai di sana karena temannya sudah berada di alam lain. Masuk ke kamar Minhee, Wati kemudian menemukan sebuah tulisan yang artinya tolong balaskan dendamku. Nah, terus tadi yang nelpon siapa ya? Apakah Minhee mengalami sebuah pembunuhan atau ia mengakhiri hidupnya sendiri? Sabar, nanti kita akan tahu. Kepergian Minhee sangat mempengaruhi psikologis Wati. Sejenak ia mengenang awal pertemuan mereka dan diketahui bahwa mereka berdua adalah teman semasa SMP yang sudah lama tidak bertemu. Minhee merupakan seorang yang berprofesi sebagai seorang penari baret atau ballerina sekaligus penjual kue. 제 생일인데요. 6년 7반 최민이 이것저것 해. Mbak Wati yang penasaran dengan kematian sahabatnya kemudian lagi melihat surat terakhir sahabatnya yang di sana ada tulisan Chef Choi _1004. Sesampainya di rumah, Mbak Wati kemudian melakukan penyelidikan siapa itu Chef Choi. Ia tidak menggunakan tools mata-mata yang aneh-aneh seperti di film-film mata-mata atau John Wick. Ia pun kemudian hanya membuka sosial media dan menemukan akun yang bernamakan Chef Choi. Wati pun kemudian melakukan chatting dengan orang bernama akun Chef Choi. Namun karena dirasa ia tidak memahami kode tertentu, Chef Choi pun kemudian meninggalkan obrolan. Saat sedang mengumpulkan barang bukti, Wati kemudian kembali flashback kebersamaannya dengan sahabatnya Minhee. Ia kemudian berbicara tentang pekerjaan yang masih dirahasiakannya dari Minhee yang sangat membuatnya tertekan, namun ia bisa merasakan saat-saat yang indah saat bersama sahabatnya tersebut. 근데 그날 딱 너 만나 숨통이 탁 트이는 기분. 죽기. Tak lama telepon Minhee kemudian berbunyi. Terdengar suara seorang laki-laki yang menyuruh Minhee untuk pergi ke sebuah jembatan tanpa mengetahui bahwa yang mengangkat telepon adalah Wati. 내 잠수교로 나와. 저까지 연 다 끊어줄 테니까. Di jembatan pada pukul 2 pagi, terlihat beberapa orang dan seorang mas-mas yang sedang membuang sushi. Wati yang ada di sana kemudian memantau situasi. Kemudian seorang pria di seberang jalan menelpon untuk menanyakan kondisi. Karena tak ada jawaban, mas-mas itu kemudian pergi tanpa tahu Wati sedang mengawasi. Wati rame-rame membuntuti sang pria hingga sampai ke rumahnya yang cukup jauh dari keramaian. Kita sebut saja pria ini dengan nama Saipul, seorang opa Korea dengan badan atletis walau kulitnya sawo manis. Saat Saipul sedang keluar rumah menggunakan mobil Lamborghini-nya, Wati yang penasaran kemudian membobol rumahnya dengan skill tukang kuncinya. Alangkah terkejutnya Wati ketika ia menemukan sebuah lemari dengan alat-alat penikmat serabi. Di sana Wati mendapati banyak flash disk dengan nama-nama beberapa profesi seperti dokter, tukang parkir, agen briling, tukang fotokopi. Kemudian ia menemukan flash disk bertuliskan ballerina yang di sana terdapat video dolar kuning tanpa AdSense yang memperlihatkan sahabatnya Minhee sedang dinganu oleh Saipul.
Faktanya, balerina di awal film yang kita lihat adalah Min-hee yang merasa sangat ketakutan yang membuatnya terjatuh karena melihat Saepul di bangku penonton. Wati yang memasang penyadap di rumah Saepul kemudian mendengarkan percakapan Saepul dengan seorang yang sedang mencari mangsa gadis-gadis muda. 내가 나서 보자. 알겠어? 내일 해보고 나서 보자. Berlagak seperti cupu tapi suhu, penampilan Wati berhasil memikat Saepul untuk mengatakan I love you. Tak lama kemudian, Saepul mengajak Wati ke oyo terdekat untuk melakukan sesuatu. 인간 여기 잘 지냈어? 괜찮습니다. 같이 살아. 그런 호텔? Dirasa Wati sudah tertidur, Saepul kemudian bertransformasi menjadi pahlawan bertopeng yang akan merekam setiap aksi bejatnya. Tanpa sadar Wati sudah bersiap dengan pisaunya. Pertarungan mereka berlangsung sangat brutal yang walaupun tampang Wati sangat polos, ia berhasil melukai Saepul dengan cukup telak sampai datanglah penjaga hotel dengan shotgun yang ternyata mereka semua adalah satu komplotan dengan Saepul yang berniat untuk melancarkan aksi kepada para gadis muda. Saat Wati akan diserang menggunakan gergaji mesin, tanpa sengaja ada seorang gadis yang membuka pintu yang juga berhasil kabur bersama Wati. Wati yang berhasil selamat dengan seorang korban lainnya yang kita sebut saja Siti. Kemudian di kemudian hari Siti mengatakan kepada Wati rencana untuk membasmi Saepul dan komplotannya yang semakin ganas dalam beraksi. 오리지널 세트 2개 주시고 양파 빼주시고 케첩 뿌리지 마. Kemudian kita akan diperkenalkan kepada sosok Pak Choi yang merupakan ketua dari sindikat perdagangan film dolar kuning dan juga narko Choi. Saepul adalah salah satu anak buahnya yang biasa mencari gadis-gadis muda. Kemudian Pak Choi memberikan waktu 3 hari untuk Saepul menyelesaikan masalah tersebut. 이게 이 꿈나무 그러니까 Di sebuah apotek yang ternyata menjadi tempat pengemasan narko Choi, Saepul kemudian mendatangi temannya yang bernama Mungsik atau disebut Muklis. Ia kemudian meminta bantuan kepada Muklis untuk memburu Wati dan juga menangkap satu gadis lainnya dengan upah 100 juta won atau hampir 1,2 miliar rupiah. 내 람보르기니로 Di sebuah firma keamanan swasta, Wati kemudian melaporkan temuannya kepada mantan atasannya atas temuan sindikat Pak Choi dan memohon kepada atasannya untuk mendapatkan bantuan asuransi BPJS BLT, beras bulog, kartu prakerja dan juga dagangan pusat agar ia dan Siti bisa membasmi Pak Choi dan komplotannya. 복주야, 있으면 경찰에 신고를 해도 되는 거. 저 총 필요해요. Tak lama kemudian datanglah mobil berkedok permainan menembak balon yang ternyata mobil tersebut adalah pedagang senjata yang walau senjatanya tidak selengkap milik John Wick, tapi di tangan Wati itu sudah cukup untuk menghabisi Pak Choi. 요즘은 뭐 다들 뭐 장난감 보임? Saat sedang mencuci mobil, barulah sadar bahwa selama ini Saepul dan Muklis telah dimata-matai oleh Wati dan Siti. 혹시 그건가? Malam harinya berbekal persenjataan yang ada, Wati dan Siti kemudian merencanakan strategi penyerangan. Dan saat sedang ke toko kelontong, Wati yang kembali kemudian terkejut saat Siti sudah tidak ada di rumahnya dan juga barang-barang di sana sudah diacak-acak oleh seseorang. Wati kemudian mengenang masa lalunya bersama Min-hee, di mana seumur hidupnya Wati tidak pernah merayakan ulang tahunnya sendiri dan baru pertama kali dirayakan bersama sahabatnya Min-hee walau dalam kondisi yang sangat sederhana. Beralih ke kandang kuda, di sana ada Pak Choi dan para anak buah yang masih muda. Beliau kemudian berkata kepada Saepul untuk segera membunuh sang gadis muda agar masalah tidak segera melanda yang menjadikan bisnis mereka tertunda. 알았어, 꺼져. 맞다며. 그럼 제가 더 이상 개인적으로 활동하지. Terlihat Siti yang sudah tertangkap dan sedang diinterogasi oleh Saepul. Di sana juga terdapat Muklis yang kemudian menyiksa Siti dengan kejam yang mohon maaf adegannya tidak bisa saya tampilkan.
Terlihat Wati yang sedang bersiap-siap untuk membalaskan dendam sahabatnya. Sejenak ia pun kemudian mengenang sepatu pemberian sahabatnya yang akan digunakan untuk membalaskan dendamnya. Nya. Wati mengendap-endap dan berhasil membabat beberapa anak buah Pak Choi. Ia pun kemudian tak sengaja menemukan seorang anak buah Muklis di lift dan tanpa ragu langsung menembak kepalanya. Sesampainya Wati di lab pertanian barang haram milik Pak Choi yang ada di sana kemudian keluar untuk meminta negosiasi kepada Wati. Namun dendam Wati yang sudah diubun-ubun tanpa ragu kemudian menembak kepala Pak Choi. Dan kini Wati harus berhadapan dengan seluruh anak buah Pak Choi yang itu bukan masalah besar baginya. 이만한 여자 1명 찾고 있거든. 씨발 북악산에 못 왔다고 가. 다시 한번 물어볼게. Walaupun seorang diri, Wati yang orangnya masih suci, rajin beribadah, rajin menabung dan mengamalkan dasa dharma, kemudian berhasil membabat seluruh anak buah Pak Choi tanpa terkecuali. Saat hendak membawa mayat si Siti pergi, Muklis kemudian harus dibuat panas dingin ketar-ketir. Saat Wati berdiri tepat di depannya membawa pistol, saat hendak menembak Muklis, kemudian muncullah Saipul dengan shotgun yang menembak tangan Wati. 잘하네. Sempat Muklis akan mengakhiri hidup Wati, namun karena tidak ingin kehilangan 100 jutanya, Saipul pun kemudian memilih untuk menembak Muklis. Dan ternyata si Siti belum meninggal, ia segera meraih pistol milik Muklis dan kemudian menembak Saipul. Walau tembakan si Siti meleset, namun hal tersebut cukup memberikan ruang untuk Wati untuk bisa membalikan keadaan. Saipul yang awalnya garang ini harus merengek di depan Siti dan Wati ketika mereka berdua benar-benar akan membalaskan dendam sahabatnya sang balerina, sempat meminta ampun dan mengakui semua dosa-dosanya, namun hal tersebut sudah sia-sia dan langsung saja Wati kemudian menembakkan flamethrower atau penyembur api yang seketika menjadi neraka dunia bagi si Saipul. 아니 내 돈으로라도 다. Film pun tamat. Ya oke, cukup sekian guys film pada hari ini yang dibahas oleh Pantai Film dengan judul Balerina yang dirilis pada tahun 2023. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan salah bawa orang masuk ke Oyo, karena itu akan mencelakakanmu. Saya Caipul mewakili seluruh kru Pantai Film dari lapisan kerak bumi dan atmosfer mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Pamit undur diri dan bye-bye. Ya dari sini saya berekspektasi film ini akan seseru John Wick ya teman-teman ya, walaupun endingnya menurut saya kurang greget gitu ya teman-teman ya, cuma menurut saya kurang di endingnya aja sih, tapi overall secara alur cerita, visual effect dan lain-lain ya cukup oke lah teman-teman untuk ditonton menemani waktu santai kalian. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe dan like-nya agar channel ini terus berkembang, dan apabila teman-teman ingin merequest sebuah film silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai berjumpa lagi bersama saya Caipul. Ciao.